Li Fan melangkah melewati susunan pertahanan pulau, menembus batas tak kasat mata, dan sekali lagi berhadapan dengan seorang kultivator asing yang kini bertugas sebagai penjaga baru Pulau Liuli. Pria itu bernama Yuan Xing, seseorang yang memperoleh posisinya melalui manuver politik yang halus dan penuh perhitungan. Li Fan memilih untuk tidak menyinggung hubungan antara manajer Zhao dan He Zhenghao. Ia hanya menyampaikan bahwa Zhao adalah kenalan lama, lalu menanyakan apakah Zhao masih dapat melanjutkan perannya sebagai pengelola personel Pulau Liuli. Yuan Xing terdiam sejenak, berpikir singkat, lalu mengangguk kecil sebagai tanda persetujuan. Baginya itu hanyalah posisi fana yang tidak memiliki arti besar. Setelah bertukar jimat komunikasi, Li Fan tidak membuang waktu. Ia segera kembali menuju cermin Tianxian, kemudian setelah melalui proses pencarian dan penyelidikan yang cermat, ia akhirnya menemukan fungsi sebenarnya dari jimat lorong tersebut. Selain berperan sebagai kunci untuk memasuki Pulau 10.000 Dewa, jimat itu juga berfungsi sebagai penanda pengambilan. Benda yang disimpan tidak berada di dalam cermin Tianxian, melainkan tersimpan di lokasi lain yang disebut Gudang 10.000. Tempat itu tidak berada di Pulau 10.000 Dewa, melainkan terletak di Pulau Yulan yang berada jauh di wilayah utara Laut Zhongyan. Setelah memahami tujuan jimat tersebut, Li Fan tidak ragu. Ia segera melakukan perjalanan menuju Pulau Yulan, dan akhirnya berhasil mengambil barang milik He Zhenghao. Benda yang ia peroleh adalah sebuah slip giok. Pada awalnya Li Fan mengira itu berisi teknik kultivasi, namun setelah membaca isinya, ia menyadari sesuatu yang berbeda. Slip itu ternyata berisi manuskrip yang belum selesai, ditulis oleh He Zhenghao, berjudul Penjelasan Rinci Diagram Formasi 100 Nadi. Isi di dalamnya memuat penjabaran mendalam mengenai pemahaman unik He Zhenghao terhadap formasi arai yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, disertai berbagai gagasan orisinal. Bersamaan dengan manuskrip tersebut, terdapat pesan terakhir yang ditinggalkan oleh He Zhenghao. Ia mengakui bahwa sepanjang hidupnya, satu-satunya jalan yang benar-benar ia cintai adalah Dao Formasi. Selama puluhan tahun ia mengabdikan dirinya sepenuhnya, melangkah maju sedikit demi sedikit, mengalami kegagalan yang tak terhitung, hingga akhirnya hanya mampu menyelesaikan lebih dari setengah karya tersebut. Perjalanan menjelajahi gua tempat tinggal kuno itu awalnya tidak tampak berbahaya. Namun kewaspadaan tetap diperlukan. Jika kemalangan datang, kematian bukanlah hal yang paling ia takutkan. Yang benar-benar mengerikan baginya adalah kemungkinan bahwa karya hidupnya akan hilang, terkubur oleh waktu dan dilupakan selamanya. Oleh karena itu ia telah membuat persiapan, berharap siapapun yang mendapatkan jimat tersebut dapat menyerahkan manuskrip itu kepada seorang ahli formasi di Pulau 10.000 Dewa, agar suatu hari dapat diselesaikan. Pada bagian akhir pesannya, He Zhenghao tidak dapat menyembunyikan sedikit kepahitan. Ia menyebutkan berbagai keunggulan dari teknik duduk gunung yang ia latih, namun mengeluhkan kesulitannya yang luar biasa. Jika teknik itu tidak begitu sulit, ia tidak perlu mempertaruhkan nyawa menjelajahi gua kuno hanya untuk mengganti metode kultivasinya. Li Fan menyimpan slip giok tersebut, sorot matanya berkilat samar dan sulit ditebak. Ia memikirkan konsep duduk di atas gunung sambil memanen keuntungan. Sebuah metode kultivasi yang ternyata benar-benar ada di dunia ini. Ia merasa sedikit menyesal karena teknik tersebut hanya disebutkan secara singkat tanpa diwariskan secara lengkap. Ia mulai bertanya dalam hati apakah jasad He Zhenghao masih dapat ditemukan, karena tanpa diragukan lagi, teknik duduk gunung sangat cocok untuknya. Teknik itu memungkinkan dirinya memanfaatkan sepenuhnya kemampuan ramalan kembali ke kebenaran. Sebelumnya ia tidak mengetahui hal ini, namun sekarang setelah memahami potensinya, ia bertekad untuk mendapatkannya. Tidak ada yang dapat menghalangi. He Zhenghao telah meninggal, dan tampaknya tidak mewariskan teknik tersebut. Namun hal itu bukan masalah besar. Li Fan memiliki teknik pertukaran surga, metode yang memungkinkan pencurian fragmen ingatan melalui penciptaan avatar. Dengan cara ini ia mungkin dapat merekonstruksi teknik duduk gunung, dan jika gagal, ia akan mencobanya kembali di kehidupan berikutnya. Pikiran itu membawa rasa ingin tahu Li Fan pada gua kuno tempat He Zhenghao tewas. Sebuah tim yang terdiri dari 5 kultivator tahap pendirian fondasi pernah memasukinya dan semuanya tewas. Hanya satu kultivator inti emas yang selamat dengan keberuntungan semata. Gua itu tersembunyi di dalam gunung berapi bawah laut. Sebelumnya tidak ditemukan karena gunung tersebut tidak aktif. Namun letusan baru-baru ini membuka pintu masuknya, memungkinkan seorang kultivator yang lewat menemukannya secara kebetulan.
Penemuan ini memicu ekspedisi satu kultivator inti emas bersama 5 kultivator pendirian fondasi. Susunan seperti itu bukanlah kekuatan yang lemah, menurut informasi yang ada. Tempat itu dulunya milik seorang kultivator inti emas kuno bernama Tian Yang. Secara logis seharusnya tidak terlalu berbahaya, mereka seharusnya kembali dengan harta atau setidaknya mundur dengan selamat. Namun saat menjelajah lebih dalam, mereka tanpa sengaja mengaktifkan mekanisme tersembunyi. Tian yang memang seorang kultivator inti emas, namun ia mempraktikkan seni mekanik kuno yang telah hilang. Dalam sekejap lebih dari selusin boneka mekanik batu api aktif dan mengepung seluruh kelompok, hanya Jing Shaoyun yang berhasil melarikan diri, itu pun dalam kondisi terluka parah, sementara 5 kultivator lainnya tewas tragis di bawah serangan tanpa henti. Kematian mereka tidak mengurangi ambisi orang lain. Justru semakin memicu keinginan untuk menjelajah. Selain boneka mekanik yang berharga, harta milik para korban saja sudah cukup untuk membangkitkan keserakahan. Rumor menyebutkan bahwa ekspedisi kedua sedang disiapkan, kali ini dipimpin oleh seorang kultivator jiwa baru lahir bernama Gusian, yang terkenal terobsesi dengan seni langka. Ia tertarik setelah mendengar munculnya kembali teknik mekanik yang telah hilang, dan memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Li Fan bertanya dalam hati apakah ekspedisi ini akan berhasil, namun dengan kehadiran kultivator kuat, ia memilih untuk tidak terlibat dalam kekacauan. Ia berpikir bahwa dengan begitu banyak harta di dalam, tidak mungkin ada yang memperebutkan jasad He Zhenghao dengannya. Mungkin ia cukup memasang misi hadiah. Ia sempat mempertimbangkan 1000 poin kontribusi namun merasa terlalu berlebihan. Akhirnya ia memutuskan 500 sudah cukup. Li Fan tidak khawatir teknik tersebut akan terbongkar. Berbeda dengan teknik umum dalam aliansi 10.000 dewa. Ini adalah metode sebelum reformasi besar yang telah hilang. Hanya diketahui oleh satu praktisi, jika orang itu mati tanpa meninggalkan catatan. Maka teknik itu akan hilang selamanya, namun dengan teknik pertukaran surga, Li Fan mungkin dapat memulihkan teknik yang hilang dari sisa jasad. Ia mulai bertanya apakah ini tujuan sebenarnya dari teknik tersebut. Apakah ia akan kembali ke jalan lamanya? Setelah berpikir lama ia menggeleng pelan, ia memutuskan prioritas utamanya adalah mendapatkan jasad He Zhenghao. Sebelum itu ia harus menyelesaikan misi dan mengumpulkan poin kontribusi. Ia mulai menelusuri daftar misi, dan segera menemukan yang cocok dengan nilai 2000 poin. Ia kembali hanya memberikan informasi, setelah hampir sehari berlalu. Pihak lain memverifikasi dan dengan murah hati memberinya 1000 poin kontribusi. Dengan itu Li Fan langsung memasang misi hadiah sebesar 500 poin melalui cermin Tianxian. Ia menyatakan bahwa dirinya dan He Zhenghao memiliki persahabatan yang tak terpisahkan selama hampir 40 tahun, dan ia tidak sanggup membiarkan jasad sahabatnya terbengkalai, sehingga ia menawarkan hadiah agar jasad tersebut dapat ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Ia mengira misi itu akan memakan waktu sebelum diambil. Namun ternyata segera diterima, setelah semuanya selesai. Li Fan mengalihkan fokusnya pada kultivasi teknik ilusi mimpi air awan. Untuk memastikan Zhang Haobo tetap berada di jalur yang telah ia rancang, ia perlu secara berkala membentuk ulang kesadarannya melalui manipulasi mimpi. Hal ini masih mungkin selama Zhang Haobo adalah manusia biasa, namun akan menjadi jauh lebih sulit setelah memasuki tahap penyempurnaan Qi. Oleh karena itu tujuan Li Fan saat ini adalah meningkatkan teknik tersebut ke tingkat kedua. 3 bulan kemudian di Pulau Liuli, di atas kapal Sunghai. Zhang Haobo berdiri di haluan, tiba-tiba sebuah karang yang familiar terlihat, matanya berbinar, tanpa ragu ia langsung melompat ke laut. Awak kapal berteriak kaget, Zhang Haobo menyelam semakin dalam menembus air keruh, hingga akhirnya mencapai dasar laut. Saat bergerak di sana, pandangannya tertuju pada sesuatu. Ia melesat mendekat dan menemukan kerangka setengah terkubur. Setelah menariknya keluar, ia menemukan sebuah buku di dada kerangka tersebut, Seni Pedang Penjinak Laut. Zhang Haobo merenung dalam diam, jari-jarinya menyentuh sampul usang. Ia menyadari bahwa semua ini bukan mimpi, ia benar-benar telah kembali. Dengan munculnya kerangka dan buku tersebut, keyakinannya semakin kuat bahwa ia telah terlahir kembali. Ekspresinya berubah tegas, ia menyadari tidak boleh membuang waktu. Ia harus meningkatkan kultivasi secepat mungkin, hanya dengan itu ia dapat mencegah bencana. Tahap penyempurnaan Qi tidak cukup, kata-katanya tidak akan dipercaya, setidaknya ia harus mencapai pendirian fondasi atau bahkan inti emas. Di langit tinggi,
Li Fan mengamati dari kejauhan, tersembunyi dari pandangan. Ia mengaktifkan teknik pertukaran surga dan meneliti benang takdir Zhang Haobo. Ia menyadari bahwa takdirnya telah berubah secara aneh. Dalam kultivasi, selangkah lebih cepat berarti lebih unggul di setiap langkah. Di kehidupan sebelumnya Zhang Haobo mulai terlambat dan hanya mencapai pendirian fondasi sebagai batasnya, namun sekarang ia memulai lebih awal karena pengaruh Li Fan. Perubahan takdir ini menciptakan momentum yang berlanjut, seperti angin yang mendorong layar, yang kuat akan semakin kuat. Li Fan tersenyum tipis, ia merasa Zhang Haobo mungkin akan memberinya kejutan menarik, dan ia menantikan sejauh mana Zhang Haobo dapat melangkah. Dengan suasana hati yang baik, Li Fan kembali menuju Pulau Liuli. Saat hendak menggunakan susunan teleportasi menuju Pulau 10.000 Fana, ia melihat Yuan Xing berdiri di dekatnya dengan ekspresi berat. Li Fan menyapa dengan sopan dan menanyakan apakah sesuatu terjadi. Yuan Xing tampak tidak merespons pada awalnya, hingga Li Fan memanggilnya kembali. Barulah ia tersadar dan menghela napas panjang. Ia mengungkapkan bahwa sebuah bencana telah terjadi. Ekspedisi gua yang dipimpin oleh Gu Xian telah hancur total, bahkan Gu Xian sendiri tidak berhasil melarikan diri. Li Fan berkedip berulang kali, rasa terkejut yang jelas terlihat mengalir dalam reaksinya. Ia tidak memahami bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Tempat itu seharusnya hanya merupakan gua milik seorang kultivator inti emas, namun kenyataannya bahkan seorang ahli jiwa baru lahir justru menemui ajal di sana, sebuah kenyataan yang terasa sulit diterima. Yuan Xing menggeleng perlahan, ia menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada yang mengetahui situasi sebenarnya. Pintu masuk gua tersebut telah disegel untuk sementara waktu. Langkah itu diambil untuk mencegah para kultivator yang tidak memahami bahaya bergegas masuk dan mengorbankan nyawa mereka. Setelah mengatakan itu ia kembali menghela napas panjang. Di seluruh Pulau 10.000 Dewa hanya ada sedikit lebih dari selusin kultivator jiwa baru lahir. Kehilangan satu saja merupakan pukulan besar, belum lagi tambahan 4 kultivator inti emas dan 13 tahap pendirian fondasi yang tewas dalam 2 ekspedisi. Situasi di pulau itu kini diliputi kegelisahan. Banyak posisi kosong yang muncul, dan berbagai faksi mulai bergerak diam-diam, saling bersaing untuk merebut posisi tersebut. Li Fan merasakan bahwa kegelisahan Yuan Xing berasal dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak diungkapkan secara langsung, namun karena pria itu memilih untuk diam. Li Fan tidak merasa perlu menggali lebih jauh, setelah bertukar beberapa kata sopan. Ia menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke Pulau 10.000 Dewa. Melalui penyelidikan yang hati-hati, ia akhirnya menemukan sumber kegelisahan Yuan Xing. Ternyata pelindungnya adalah Gu Xian yang telah gugur. Dukungan itulah yang sebelumnya membantunya memperoleh posisi penjaga Pulau Liuli di tengah persaingan ketat. Namun kini sebelum ia sempat mengokohkan posisinya, sandaran itu telah runtuh sepenuhnya. Tidak heran ekspresinya tampak berat dan gelisah. Li Fan merenung dalam diam, jika bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir telah jatuh, maka gua itu pasti sangat berbahaya. Ia menyimpulkan bahwa upaya mengambil jasad He Zhenghao harus ditunda untuk sementara waktu. Namun hanya beberapa hari kemudian situasi berubah secara tak terduga. Aliansi 10.000 Dewa mengumumkan hasil penyelidikan mereka secara terbuka. Kultivator inti emas Xing Shaoyun dinyatakan tidak bersalah. Alasan mengapa ia selamat dalam ekspedisi pertama sementara seorang jiwa baru lahir tewas dalam ekspedisi kedua dikaitkan dengan sifat unik boneka mekanik di dalam Gua Tianyang. Boneka tersebut menjadi lebih lemah saat menghadapi lawan yang lemah dan menjadi lebih kuat saat menghadapi lawan yang kuat. Meskipun kemampuan itu diyakini memiliki batas, namun batas tersebut tidak diketahui secara pasti. Setelah pengumuman itu tersebar, suasana tegang di Pulau 10.000 Dewa mulai mereda. Sebagian besar kultivator menerima penjelasan tersebut. Para kultivator tahap penyempurnaan Qi yang jumlahnya mendominasi di Laut Sung Yun menjadi bersemangat. Keberadaan belasan boneka dengan kekuatan setingkat jiwa baru lahir memang menakutkan, namun jika kekuatannya dibatasi pada tahap penyempurnaan Qi, maka ancaman itu terasa jauh lebih kecil. Banyak yang mulai membayangkan kemungkinan membawa pulang satu boneka. Ambisi mereka mulai bangkit. Tidak lama kemudian banyak kelompok terbentuk, bersiap untuk melancarkan ekspedisi ketiga ke Gua Tianyang. Li Fan pun merasakan godaan yang sama, dalam tahap penyempurnaan Qi ia hampir tak tertandingi.
Terhadap lawan yang lebih lemah ia memiliki kemampuan pengikat serangga yang mampu menekan dengan mudah. Terhadap lawan setara ia memiliki berbagai teknik seperti mekanisme pembunuhan tanpa bentuk, ilusi air awan, dan roh bayangan api biru. Ia tidak percaya ada yang dapat melampauinya di Laut Sung Yun jika ia memasuki gua tersebut. Namun godaan itu hanya bertahan sejenak, ia segera merasakan kejanggalan. Jika boneka itu benar-benar melemah terhadap yang lemah dan menguat terhadap yang kuat, maka aliansi 10.000 dewa seharusnya dapat diam-diam mengirim kelompok kultivator tahap akhir penyempurnaan Qi untuk merebut gua tersebut dan mengambil semua boneka. Keuntungan memiliki lebih dari selusin boneka dengan kekuatan setidaknya setingkat jiwa baru lahir terlalu besar untuk diabaikan, namun kenyataannya mereka justru mengumumkan informasi itu secara terbuka. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa boneka tersebut memiliki sifat lain yang belum sepenuhnya dipahami, sehingga mereka memilih membiarkan para kultivator tahap penyempurnaan Qi mengorbankan diri untuk menguji bahaya yang tidak diketahui. Sekitar 30 orang berkumpul dan memulai ekspedisi ketiga. 10 hari kemudian mereka kembali dalam keadaan menyedihkan. Lebih dari setengah berhasil kembali hidup. Dari penuturan mereka yang gemetar dan penuh ketakutan, diketahui bahwa 17 boneka itu terlalu kuat, tubuh mereka terbuat dari bahan yang tidak dikenal dan sangat kokoh, tidak ada teknik yang mampu melukai mereka, bahkan goresan kecil pun tidak bisa ditinggalkan, meskipun kekuatan mereka dibatasi pada tahap penyempurnaan Qi, daya tahan fisik mereka mampu menahan serangan tingkat jiwa baru lahir. Li Fan tenggelam dalam pemikiran. Ia bertanya bagaimana situasi ini berakhir dalam kehidupannya sebelumnya. Setelah bergabung dengan aliansi, ia tidak pernah mendengar tentang Gua Tianyang. Yang berarti tempat itu telah lenyap saat itu, mungkin seorang tokoh kuat turun tangan dan menyelesaikannya. Meskipun sebenarnya ada cara untuk menghadapinya, jika cukup banyak orang menahan boneka, seseorang dapat masuk lebih dalam dan mencari peluang, namun tidak ada yang mau mengorbankan diri demi orang lain. Sehingga perlahan perhatian terhadap gua itu memudar, Laut Sung Yun kembali tenang. Li Fan memanfaatkan ketenangan ini untuk fokus pada kultivasi. Waktu berlalu cepat, setengah tahun pun terlewati, kini memasuki tahun ke-13. Tiba-tiba, gangguan halus muncul dalam pikiran Li Fan. Kunci yang ia pasang pada Zhang Haobo dengan mekanisme pembunuhan tanpa bentuk mulai menunjukkan tanda pelonggaran. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Zhang Haobo telah berubah dari manusia biasa menjadi kultivator penyempurnaan Qi. Setelah perubahan takdirnya, kecepatan kultivasinya bahkan melampaui kehidupan sebelumnya. Dengan laju ini ia mungkin benar-benar mencapai inti emas dalam belasan tahun. Semakin cepat pertumbuhannya, semakin besar dampak yang bisa ia ciptakan, bahkan tanpa terlibat langsung dalam konflik. Pengaruh seorang kultivator inti emas tidak pernah bisa diremehkan. 3 bulan kemudian, saat Li Fan berkultivasi dalam pengasingan, ia menerima pesan dari Yuan Xing. Pesan itu menyampaikan bahwa Pulau Liuli baru-baru ini melahirkan individu luar biasa. Li Fan menunjukkan ketertarikan dan meminta penjelasan lebih lanjut. Yuan Xing mengirimkan rekaman, di dalamnya terlihat 17 boneka merah gelap saling bertarung dengan pedang air biru. Di tengah kepungan berdiri Zhang Haobo, 7 pedang tambahan berputar di sekelilingnya membentuk perlindungan. Ia mengendalikan 24 pedang sekaligus, menghadapi semua boneka dalam satu waktu. Pertempuran itu jelas menguras tenaga mental. Tidak lama kemudian 3 boneka berhasil menembus pertahanan, 3 pedang penjaga segera bergerak menahan, lalu Zhang Haobo mundur dengan cepat dan keluar dari gua diiringi raungan boneka. Yuan Xing kemudian menyampaikan rasa bangganya terhadap pencapaian itu. Li Fan berpura-pura tidak mengetahui dan menanyakan asal boneka tersebut. Ia juga mengakui bahwa mampu menghadapi 17 boneka sekaligus sudah sangat luar biasa. Yuan Xing menjelaskan bahwa orang itu bernama Zhang Haobo. Setahun lalu masih manusia biasa, setelah memasuki tahap penyempurnaan Qi ia bergabung dengan aliansi melalui rekomendasinya. Setelah mendengar tentang Gua Tianyang, ia pergi sendiri. Awalnya tidak diketahui tujuannya, namun kemudian disadari bahwa ia menggunakan boneka sebagai lawan latihan. Awalnya hanya mampu bertahan beberapa napas, namun semakin lama semakin kuat. Rekaman yang dikirim bahkan sudah berumur lebih dari setengah bulan, sehingga kemajuannya saat ini mungkin lebih tinggi lagi. Jika tidak mati lebih awal, ia hampir pasti akan menapaki jalan Dao besar. Li Fan mengangguk menyetujui.
namun dalam pikirannya ia merenungkan sesuatu. Biasanya mengendalikan 24 pedang penjinak laut hanya bisa dilakukan pada tahap pendirian fondasi. Namun Zhang Haobo mampu melakukannya sejak awal penyempurnaan Qi. Mungkin ia memiliki kecocokan luar biasa dengan teknik tersebut. Atau ada faktor tersembunyi lain, rasa ingin tahu Li Fan pun bangkit. Ia segera menuju Gua Tian Yang untuk melihat langsung. Di sekitar kawah, banyak kultivator berkumpul. Mereka tidak peduli pada air laut yang mendidih atau letusan aneh dari gunung berapi bawah laut. Perhatian mereka tertuju pada Zhang Haobo yang duduk bersila dengan mata tertutup. Saat Li Fan mendekat ia mendengar percakapan pelan, ada yang menilai percobaan kali ini tidak jauh berbeda, ada yang berpendapat kekuatannya masih dalam penyesuaian, ada pula yang memperkirakan ia akan bertahan lebih lama dari sebelumnya. Di tengah bisikan itu, Zhang Haobo membuka mata, tatapannya tenang. Ia berdiri dan langsung melesat masuk ke kawah. Para kultivator tidak mengikuti, melainkan menampilkan layar air yang memperlihatkan keadaan di dalam. 17 boneka itu ternyata tidak sepenuhnya tanpa kesadaran. Setelah berkali-kali diprovokasi, mereka telah bersiap dan menunggu di pintu masuk. Saat Zhang Haobo masuk, mereka langsung menyerang, namun ia tetap tenang. Sambil bergerak lincah melewati celah, dalam sekejap ia menembus kepungan dan muncul di sisi lain, lalu melayang di udara. Tindakan ini mengejutkan para penonton karena ia tidak hanya bertahan, melainkan berniat menyerang. Zhang Haobo mengunci pandangan pada boneka di bawah, membentuk segel tangan dengan cepat, dan dalam sekejap, 24 pedang air itu melesat dengan kecepatan yang meningkat berkali-kali lipat. Pedang-pedang itu turun menghantam para boneka seperti badai deras yang tiba-tiba meledak. Di tengah seruan takjub yang menggema dari kerumunan, tatapan Zhang Haobo berubah tajam, terkunci pada para boneka di bawah. Jari-jarinya bergerak cepat membentuk segel tangan yang presisi. Dalam sekejap 24 pedang air itu melesat lebih cepat dari sebelumnya, kecepatannya melonjak jauh melampaui batas lama, seperti badai ganas yang turun dari langit. Mereka menghujani para boneka mekanik tanpa henti. Bagi para pengamat, pemandangan itu tampak seperti ribuan pedang menyerang bersamaan. Mereka sulit percaya bahwa Zhang Haobo hanya berada di tahap penyempurnaan Qi tingkat menengah. Metode kultivasi yang ia gunakan terasa luar biasa, kekuatannya melampaui nalar, terlebih lagi ia baru mulai berkultivasi setahun lalu, membuat banyak orang menganggapnya sebagai jenius yang hanya muncul sekali dalam satu generasi. Di tengah kekaguman itu, sebuah suara tiba-tiba muncul. Menyerukan bahwa saat ini adalah kesempatan, karena para boneka telah ditekan sepenuhnya. Sehingga ini adalah waktu terbaik untuk merebut peluang di dalam gua. Semangat langsung menyebar, keserakahan dan harapan bercampur, membuat kerumunan mulai gelisah, namun seorang kultivator bertubuh besar menggeleng perlahan. Ia menyampaikan ketidaksetujuannya, ia menilai teknik Zhang Haobo memang menakutkan, namun pasti menguras energi vital dalam jumlah besar, sehingga tidak mungkin dipertahankan lama, bahkan mungkin tidak akan bertahan lebih lama dibanding sebelumnya. Kata-katanya membuat kerumunan terdiam, mereka mempertimbangkan kembali. Li Fan tetap memusatkan perhatian pada bayangan Zhang Haobo di layar air. Alisnya sedikit berkerut, ia mengenali teknik yang digunakan. Itu adalah teknik pembunuh dari seni pedang penjinak laut yang disebut raungan naga air. Teknik yang sangat kuat, namun membutuhkan konsumsi energi spiritual yang sangat besar. Biasanya hanya bisa digunakan oleh kultivator tahap pendirian fondasi. Bahkan seseorang seperti Bailey Chen yang telah mencapai tahap penyempurnaan Qi menengah dan menguasai teknik tersebut sepenuhnya tidak mampu menggunakannya. Yang membuat Li Fan gelisah adalah kenyataan bahwa meskipun bakat Zhang Haobo jauh melampaui Bailey Chen, ia tetap hanya berada di tahap penyempurnaan Qi menengah. Teknik seperti raungan naga air seharusnya tidak dapat dipertahankan lama, namun ekspresi Zhang Haobo tetap tenang, seolah ia memiliki keyakinan penuh bahwa energi spiritualnya tidak akan habis. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dalam benak Li Fan. Saat Li Fan tenggelam dalam pikirannya, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ekspresinya berubah halus, pandangannya menyapu sekeliling. Di kedalaman laut, titik-titik cahaya biru kecil mulai berkumpul dari segala arah. Mengalir menuju Gua Tian Yang, ia menyadari bahwa itu adalah Qi spiritual murni beratribut air. Pemahaman langsung muncul dalam benaknya, tanpa ragu ia segera mengambil keputusan. Ia mengaktifkan teknik bayangan penguntit,
tubuhnya berubah menjadi bayangan samar dan melesat langsung menuju ventilasi gunung berapi. Hingga akhirnya seseorang memahami situasi dan berseru bahwa Jiang Haobo memiliki tubuh roh air. Mereka menyadari bahwa dengan fisik seperti itu, ia memiliki afinitas alami dengan ki spiritual. Selama berada di atas lautan luas, ia tidak perlu khawatir kehabisan energi, karena ki air di sekitarnya akan terus mengisi ulang secara instan. Seruan itu membangkitkan semua kultivator tahap penyempurnaan ki. Mereka segera mengikuti Li Fan, berbondong-bondong masuk ke ventilasi gunung berapi dengan harapan merebut peluang. Li Fan yang telah selangkah lebih maju menembus lava dan memasuki Gua Tianyang. Ia bergerak cepat melewati medan pertempuran antara Jiang Haobo dan para boneka. Sambil memperluas kesadaran spiritualnya untuk mencari jejak jasad He Zhenghao. Namun setelah pertempuran sengit yang terjadi, area itu telah berubah menjadi reruntuhan kacau. Serangan penuh dari 17 boneka mekanik setingkat jiwa baru lahir benar-benar mengerikan. Kelopak mata Li Fan sedikit berkedut saat melihatnya. Mendengar orang lain mendekat dengan cepat dari belakang. Ia tidak ragu, segera mengumpulkan semua puing yang dapat ia temukan. Pada saat itu suara mekanik kuno tiba-tiba bergema di dalam gua. Menyebut nama Tianyang, Li Fan terdiam, rasa tidak nyaman muncul dalam dirinya. Ia menoleh ke arah sumber suara dan kemarahan terkumpul di inti mereka seperti gunung berapi yang terbangun setelah ribuan tahun. Retakan mulai muncul di tubuh mereka, retakan itu semakin banyak, seperti porselen yang hampir hancur. Di bawah tekanan tanpa henti dari raungan naga air, boneka yang dikatakan memiliki kekuatan setingkat jiwa baru lahir mulai pecah satu persatu. Hancur seperti wadah rapuh menjadi fragmen tak terhitung. Semua kultivator terkejut, mereka tidak memahami apa yang terjadi. Apakah boneka itu hanya cangkang kosong? Atau justru Jiang Haobo yang sebenarnya memiliki kekuatan tersembunyi. Jiang Haobo sendiri tampak terpaku, menatap kosong pada kehancuran itu. Dalam keheningan yang mencekam, setiap fragmen mulai bergetar, suara mekanik kembali terdengar, kali ini berasal dari semua fragmen sekaligus. Suara itu menyatu menjadi satu gema besar yang mengguncang seluruh gua, kemudian pecahan hitam merah itu mulai bergerak, berkumpul kembali seolah hidup, membentuk sesuatu yang baru. Rasa bahaya yang kuat muncul dalam hati Li Fan, tanpa ragu ia mempercepat langkah menuju pintu keluar dan menarik Jiang Haobo. Ia menyampaikan bahwa mereka harus segera mundur. Untuk mencegah perlawanan ia langsung mengaktifkan kemampuan pengikat serangga, membuat tubuh Jiang Haobo tidak dapat bergerak. Jiang Haobo yang masih terguncang tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya. Di tengah suara gemeretak dan hancur yang saling bertabrakan, fragmen itu akhirnya menyatu menjadi satu entitas. Ketika penyatuan selesai, sebuah tangan hitam besar dengan retakan muncul di hadapan semua orang. Cahaya merah menyala berputar di dalam celahnya, lalu raungan mekanik yang marah meledak keluar, menyatakan bahwa Tian yang tidak lebih lemah dari siapapun. Li Fan berlari secepat mungkin, akhirnya mencapai jarak aman bersama Jiang Haobo. Ia menoleh ke belakang melihat api bumi yang mengamuk, rasa ngeri masih tersisa dalam hatinya. Ia menyadari bahwa situasinya hampir saja menjadi bencana. Langit dan bumi mulai bergetar hebat, Laut Songyan berguncang seperti kejang. Dari Gua Tianyang, gunung berapi bawah laut meletus satu demi satu. Abu menyembur seperti tanda kehancuran. Di tengah pemandangan seperti kiamat itu, raungan boneka mengalahkan suara letusan, menyatakan kembali bahwa Tian yang tidak lebih lemah dari siapapun. Boneka mekanik yang telah terkubur selama ribuan tahun di dalam urat bumi terus menyerap energi api bumi, akhirnya menerobos lapisan gunung bawah laut dan muncul ke permukaan. Tubuhnya menjulang antara langit dan bumi, meraung dengan kesombongan yang tak tergoyahkan. Tiba-tiba langit menggelap, boneka itu berhenti dan mengangkat kepala. Suara dingin penuh niat membunuh terdengar dari langit, memerintahkan untuk berhenti. Sebuah gunung terbalik raksasa muncul di atasnya, jauh lebih besar dari tubuh boneka, puncaknya yang tajam turun lurus ke bawah. Boneka itu meraung marah dan mengangkat kedua tangan, benturan keras terjadi, kakinya tertekuk dan tenggelam ke dasar laut, cahaya merah gelap menyala semakin terang di matanya, ia menatap gunung itu dengan kegilaan dan perlawanan. Dengan suara retakan yang terus terdengar, tubuhnya perlahan melurus kembali. Mendorong gunung itu sedikit demi sedikit, namun dengusan dingin kembali terdengar. Bayangan gunung lain muncul di permukaan gunung terbalik. Membentuk formasi yang dalam,
aura besar turun, berat gunung meningkat berkali-kali lipat. Seluruh tubuh boneka kecuali kepala ditekan ke dalam laut, air di sekitarnya meledak membentuk gelombang besar, tekanan itu menghancurkan bagian bawah tubuhnya sedikit demi sedikit, hingga hanya tersisa bagian atas yang berjuang. Kekalahan hampir terjadi, namun ia terus mengulang bahwa dirinya tidak lebih lemah, hingga akhirnya hanya kepala yang tersisa, menempel di dasar gunung, matanya masih menyala penuh kemarahan. Kepala itu tiba-tiba meledak menjadi batu cair merah. Di dalam Laut Songyan, urat api bumi kembali meletus. Batu cair itu berkumpul kembali dan membentuk sosok baru yang menyala. Boneka Tian yang terlahir kembali itu dipenuhi api yang berkobar. Seperti naga api ia menyerang gunung terbalik, menembusnya dari puncak terbalik hingga retakan muncul di seluruh permukaan. Ledakan terus terjadi, hingga akhirnya ia menerobos keluar dari dasar gunung dan terbang ke langit sambil meraung, namun gunung itu kembali terbentuk, keduanya terus bertarung tanpa ada yang mundur. Suara misterius terdengar, menyatakan bahwa makhluk itu menarik. Sebagai pewaris Dao transformasi inkarnasi kuno, ia mampu mencapai kekuatan seperti ini hanya dengan potensi inti emas. Ucapan itu memicu kemarahan boneka, ia kembali meraung dan menantang gunung bayangan. Langit tiba-tiba terbelah, menampilkan bintang-bintang yang tersebar. Lalu suara wanita terdengar, menyatakan bahwa jika ingin bertarung maka medan harus diubah. Benang cahaya bintang turun dan menyelimuti boneka Tian Yang, satu raungan marah terdengar, lalu tubuh besarnya menghilang seketika, suara itu kembali berbicara, menyatakan bahwa kini pertarungan yang sesungguhnya dapat dimulai, gunung bayangan juga menghilang, langit kembali pulih, cahaya matahari bersinar, dunia menjadi tenang seolah tidak ada yang terjadi. Hanya Laut Songyan yang hampir hancur menjadi bukti peristiwa tersebut. Ini adalah pertama kalinya Li Fan menyaksikan langsung aksi kultivator transformasi roh, jantungnya berdebar cepat karena kegembiraan. Dua sosok yang muncul tadi pasti merupakan kultivator dari Pulau 10.000 Dewa, kekuatan mereka benar-benar luar biasa. Setelah kembali sadar, ia menoleh ke samping. Zhang Haobo tetap terpaku, matanya tertuju ke langit. Rasa terkejut yang terpahat di wajahnya belum juga memudar. Li Fan merenung dalam hati, ia menyadari bahwa ilusi yang diciptakan oleh teknik ilusi mimpi air awan masih jauh di bawah kenyataan. Jika tidak, setelah benar-benar menyaksikan api merah membakar lautan, ia tidak akan merasa terguncang hanya oleh benturan antara kultivator transformasi roh. Li Fan melepaskan kemampuan pengikat serangga, lalu menanyakan keadaan Zhang Haobo. Zhang Haobo tersentak, seolah ditarik keluar dari lamunannya. Lalu membungkuk dalam kepada Li Fan. Suaranya terdengar sungguh-sungguh, ia menyampaikan rasa terima kasih karena telah diselamatkan. Sorot matanya menjadi jauh, ia mengakui bahwa sebelumnya ia merasa bangga karena mampu mencapai tahap penyempurnaan Ki tingkat menengah dari seorang manusia biasa hanya dalam 1 tahun. Namun setelah menyaksikan kekuatan para ahli sejati, ia akhirnya memahami bahwa di mata mereka, seorang kultivator penyempurnaan Ki tidak lebih dari seekor semut. Li Fan memberikan penguatan, ia menyatakan bahwa tidak perlu merasa putus asa. Dengan bakat yang dimiliki Zhang Haobo, selama diberikan waktu yang cukup. Menjadi ahli seperti itu bukan hal yang mustahil, Zhang Haobo tersenyum pahit. Ia tampak hendak menjawab, namun tiba-tiba terdiam. Setelah jeda singkat ia kembali berbicara, ia menyadari bahwa ia belum mengetahui nama Li Fan, ia menegaskan bahwa ia akan membalas budi di masa depan. Li Fan tidak menjawab secara langsung, ia hanya tersenyum tipis, memberi salam hormat, dan menyampaikan bahwa jika takdir mengizinkan, suatu saat mereka akan bertemu kembali. Setelah beberapa saat, Zhang Haobo kembali menghela napas. Pikirannya bergejolak, ia merasa bahwa semua rahasia yang dimiliki Li Fan tidak akan mengubah apapun. Karena langit dan bumi telah menetapkan rancangan kehancuran. Semua makhluk hidup di Laut Songyan, tanpa memandang kekuatan atau harapan. Pada akhirnya tidak akan mampu lolos dari kematian. Ia teringat sosok merah yang membakar lautan, jika bahkan seorang kultivator transformasi roh memiliki kekuatan mengerikan seperti itu, maka apakah benar mereka mampu melawannya? Zhang Haobo sempat tenggelam dalam lamunan, namun tak lama kemudian tekad perlahan mengeras di matanya. Ia memutuskan bahwa apapun yang terjadi, ia akan memberikan segalanya untuk menghentikan bencana itu. Auranya kembali stabil, setelah melirik sekeliling yang telah hancur, ia pun terbang menjauh. Li Fan kembali ke Pulau 10.000 Dewa,
pikirannya tetap gelisah sepanjang perjalanan. Berita tentang pertempuran besar di Gua Tian yang telah menyebar luas. Para kultivator di mana-mana membicarakannya dengan penuh semangat. Namun kebenaran di balik kemunculan boneka raksasa itu tetap menjadi misteri. Berbagai teori muncul tanpa kepastian, Li Fan tentu tidak berniat mengungkapkan apapun. Namun ketika melewati para kultivator itu, sebuah pemikiran tiba-tiba membuatnya berhenti. Dari kejadian hari ini jelas terlihat bahwa benturan antar ahli kuat memiliki daya hancur yang luar biasa. Mampu menghancurkan satu wilayah laut dalam sekejap, pertempuran seperti itu pasti menarik perhatian, dan seharusnya menjadi bahan pembicaraan yang hidup setelahnya. Selain itu dunia ini tampaknya memiliki permusuhan tersendiri terhadap para kultivator. Sebelum api merah membakar lautan, pasti telah terjadi banyak bencana, namun baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, hampir tidak ada yang membicarakan hal tersebut. Selama kultivasinya di kehidupan sebelumnya, Li Fan telah berinteraksi dengan banyak kultivator penyempurnaan Qi. Namun tidak satu pun menyebutkan bencana besar di Laut Songnian. Ketidaksesuaian ini menanamkan keraguan halus dalam pemahamannya. Tanpa menunda, Li Fan kembali ke cermin Tianxian dan mencari catatan tentang peristiwa besar yang menyebabkan kerugian besar bagi para kultivator. Hasilnya membuatnya merinding, tidak ditemukan apapun, tidak peduli berapa lama ia mencari. Cermin Tianxian tidak memberikan jawaban. Setelah beberapa waktu, Li Fan menenangkan diri dan menghubungi Yuan Xing. Hasilnya membuat hatinya semakin berat. Yuan Xing awalnya menyangkal segalanya, namun setelah ditanya terus-menerus, kebingungan muncul. Ia mengakui bahwa mungkin sesuatu pernah terjadi, namun terasa tidak penting dan tidak dapat diingat dengan jelas. Li Fan kemudian menemui beberapa kultivator tua, meskipun mereka terkejut dengan pertanyaannya. Jawaban mereka serupa, kejadian seperti itu mungkin pernah ada. Namun ingatan mereka kabur dan tidak pasti. Li Fan terdiam. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin kultivator tahap pendirian fondasi memiliki ingatan yang begitu lemah. Ia teringat pengalaman pertamanya menghadapi banjir badai di Pulau Liuli, di mana manusia biasa mampu menceritakan bencana yang terjadi lebih dari 1 dekade lalu dengan jelas. Apakah kultivator benar-benar lebih buruk dari manusia biasa, mengingat bencana seharusnya meningkatkan peluang bertahan hidup? Logika sederhana ini kini seolah runtuh sepenuhnya. Li Fan bergumam pelan. Ia mengingat tujuan untuk menentang hukum langit dan bumi demi mencapai keabadian. Sejak memasuki dunia kultivasi ia telah menyaksikan kultivator transformasi roh mengangkat gunung. Dan melihat api merah tingkat penyatuan Dao membakar lautan. Namun semua itu masih kalah mengerikan dibanding bayangan kekuatan dari Yang Mulia Langit Abadi yang ia rasakan melalui anomali ini. Kekuatan tak terlihat yang memengaruhi dan mengubah setiap kultivator jauh lebih menakutkan dibanding kehancuran fisik. Sebuah pemahaman muncul dalam dirinya, ia menyadari bahwa dirinya tidak terpengaruh hanya karena ingatan tentang api merah berasal dari bencana yang belum terjadi, sehingga ia dapat melihat perbedaan antara masa lalu dan masa kini, dan merasakan pengaruh yang dipaksakan oleh keberadaan tersebut. Li Fan membutuhkan waktu untuk menenangkan rasa takut yang muncul dari kesadaran bahwa ia selalu berada di bawah bayang-bayang kekuatan yang tak terbayangkan. Dalam dunia kultivasi, kultivator inti emas disebut Referet. Jiwa baru lahir disebut Eminence, transformasi roh disebut Immortal Eminence, dan penyatuan Dao disebut Immortal Venerable. Di atas semua itu terdapat Yang Mulia Langit Abadi. Keberadaan mereka jarang terlihat, jumlah dan identitasnya tidak diketahui oleh kultivator biasa, namun semua berada dalam jangkauan kekuasaan mereka. Keabadian selalu menjadi tujuan utama Li Fan sepanjang banyak kehidupannya, namun tujuan itu masih jauh. Untuk saat ini ia hanya bisa melangkah perlahan. Setelah merenung, Li Fan memasuki kultivasi tertutup. Pertempuran transformasi roh memberinya pemahaman baru. Ia merasakan bahwa hambatan berikutnya semakin dekat. Seperti yang diduga, 5 hari kemudian energi spiritual dalam tubuhnya mencapai puncak, berkembang secara alami seperti air mengalir. Kitab Giok 1000 Mekanisme dan Teknik Pertukaran Surga telah mencapai puncak tahap penyempurnaan Qi tingkat akhir, tidak bisa berkembang lebih jauh, namun pada saat itu ia merasakan arah terobosan, sebuah pemahaman mendalam muncul dalam pikirannya. Avatarnya Lin Fan yang lama berkultivasi akhirnya menunjukkan perubahan. Li Fan menenangkan diri dan memeriksa kemampuan baru yang diperoleh avatarnya.
Ia memahami bahwa segala sesuatu saling terhubung, membentuk rantai kehidupan dan kematian. Dengan menandai target sebagai kematian, ia dapat menelusuri hubungan tersebut dan menemukan titik paling rapuh. Memutusnya akan membawa target menuju kematian tanpa terdeteksi. Selain itu terdapat perkembangan lain, teknik langit mengawasi dan bumi mendengar, yang menggabungkan pemahamannya tentang energi dan takdir, memperkuat mekanisme pembunuhan tanpa bentuk. Jika sebelumnya hanya bisa melacak posisi secara samar, kini ia dapat mengamati target langsung dari sudut pandang langit dan bumi. Li Fan segera menguji kemampuan itu. Ia memusatkan pikiran dan mengunci ancaman pada Zhang Haobo. Seketika gambaran muncul dalam kesadarannya, Zhang Haobo melayang di atas lautan luas. 24 pedang air biru berputar membentuk formasi seperti rasi bintang. Setiap perubahan memunculkan naga air. Zhang Haobo mengarahkan tangan ke depan, naga-naga itu melesat dan berputar di langit, lalu hancur menjadi pedang kecil yang menghujani lautan, menciptakan pemandangan megah. Energi kembali ke tubuhnya, dan ia terus mengulang teknik itu tanpa kelelahan. Li Fan mengamati dengan penuh perhatian, dari sudut pandang langit dan bumi. Ia melihat aliran energi spiritual, gerakan setiap teknik, dan mekanisme di baliknya dengan jelas. Meskipun pengamatan tidak sama dengan penguasaan, Li Fan menyadari bahwa dengan cukup banyak pengamatan, ia pada akhirnya dapat memahami semuanya. Pemahaman besar muncul dalam pikirannya. Ia keluar dari kondisi pengamatan, berdiri dengan penuh semangat. Ia menyadari bahwa ia telah menemukan jalannya sendiri. Sejak awal ia selalu khawatir karena bakatnya biasa saja, bahkan langkah dasar terasa sulit. Sementara dunia dipenuhi jenius luar biasa, ia khawatir tidak mampu mengejar, dan takut suatu saat perbedaan tingkat menjadi tak teratasi. Kini ia menemukan jawabannya, jalan yang hanya miliknya. Ia menyebutkan kembali ke kebenaran, teknik duduk gunung. Dan langit mengawasi bumi mendengar. Ia menyadari bahwa bakat luar biasa orang lain tidak lagi menjadi ancaman. Melalui pengamatan, semua pemahaman mereka dapat menjadi miliknya. Para jenius yang muncul seperti ikan di sungai akan menjadi pijakan jalannya, menyatakan bahwa para pahlawan dunia pada akhirnya akan menjadi batu loncatan. Jalan yang ia pilih adalah memanfaatkan para kultivator terbaik sebagai pijakan, mengumpulkan keunggulan mereka, dan mengubahnya menjadi kekuatan sendiri, menyerap esensi dari berbagai aliran, lalu membentuk dao unik miliknya. Setelah menetapkan jalannya, yang tersisa hanyalah menyusun rencana dengan cermat. Saat pemikiran Li Fan semakin kuat, gelombang pemikiran baru muncul. Kali ini bukan kemampuan baru, melainkan sepotong pemahaman yang baru ditemukan. Sebelum era reformasi besar, dunia kultivasi menempatkan pemahaman Dao sebagai hal paling utama. Praktik kuno berfokus pada penangkapan hakikat Dao langit itu sendiri. Legenda menyebutkan adanya manusia biasa yang mencapai pencerahan saat fajar, memurnikan Qi di pagi hari, membangun fondasi Dao pada sore hari, membentuk inti emas dalam 3 hari, dan memadatkan jiwa baru lahir hanya dalam 5 hari. Ada pula yang bermeditasi selama 100 tahun, lalu tiba-tiba tercerahkan, dan langsung melompat dari fana menuju transformasi roh dalam 1 langkah. Namun sepanjang sejarah panjang kultivasi, kurang dari 10 orang yang benar-benar mencapai pencapaian luar biasa seperti itu. Sebagian besar pencerahan hanya memungkinkan peningkatan satu ranah atau membuka kemampuan ilahi, sedangkan di era sekarang, pemahaman Dao sejati telah menjadi sangat langka. Li Fan memandang hukum langit dan bumi dalam pikirannya. Ia ingin merebut esensi langit dan bumi, mengupas inti terdalamnya. Tekadnya mengeras, jika langit tidak memberikannya, maka ia akan merebutnya dengan paksa. Ia tidak ingin bergantung pada pemahaman Dao semata. Setelah menguasai 2 kemampuan ilahi itu, Li Fan menghabiskan setengah bulan lagi di dalam cermin Tianxian, menstabilkan pemahamannya dengan hati-hati. Kemudian ia memutuskan untuk mencari peluang guna menembus hambatan berikutnya. Ia membandingkan lokasi dalam ingatannya dengan peta Laut Sunyan, dan menemukan tujuan yang ia cari, Pulau Yinyang. Pulau itu dinamai demikian karena tidak ada manusia biasa yang tinggal di sana. Hanya seorang kultivator tunggal bernama Yin Yang Sanren. Li Fan memanggil dari atas pulau, suaranya menggema, namun tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Ia memastikan dalam hati bahwa ini adalah tempat yang benar. Dengan kewaspadaan penuh ia memasuki bangunan persegi di hadapannya. Di dalamnya gelap total, kegelapan yang begitu dalam hingga menelan cahaya dan bahkan kesadaran spiritual. Tidak ada yang dapat dirasakan,
hanya tangisan samar dan suara aneh yang terdengar dari kedalaman. Saat ia hendak melangkah lebih jauh, suara gesekan tiba-tiba menarik perhatiannya. Seekor makhluk kecil menyerupai anjing melesat keluar dari kegelapan dan hampir menabraknya. Li Fan sempat mengira itu serangan, namun setelah diperiksa, ternyata hanya makhluk biasa. Ia menahan diri untuk tidak membunuhnya, lalu menangkapnya dan mengangkatnya untuk dilihat lebih dekat. Saat itu rasa jijik muncul dalam dirinya, meskipun bentuknya seperti anjing, setiap anggota tubuhnya berakhir dengan tangan manusia, dan di perutnya terdapat beberapa organ seperti mata yang terus berkedip dan menatap langsung padanya. Ia menahan dorongan untuk melemparnya dan melangkah lebih dalam. Setelah beberapa waktu, matanya mulai menyesuaikan. Interior bangunan mulai terlihat, bertolak belakang dengan bayangannya. Tempat itu rapi dan bersih, tidak ada darah, kandang transparan berjajar di dalamnya, masing-masing berisi makhluk aneh dengan bentuk menjijikkan. Mereka tampak lemah dan tidak agresif, bahkan saat Li Fan lewat, mereka tidak bereaksi, seolah kandang itu hanya transparan dari luar. Li Fan menahan rasa mual, mempercepat langkahnya, lalu ia mendengar suara pelan yang terus berulang dari dalam, menyatakan keharusan untuk menemukan sesuatu. Mengikuti suara itu, ia tiba di depan kandang besar. Di sana berdiri seorang pria sendirian, menatap kandang dengan obsesif sambil mengulang kalimat yang sama tanpa henti. Li Fan memanggilnya dari jarak aman, namun pria itu tidak merespons. Pada saat itu makhluk aneh yang dibawa Li Fan tiba-tiba menggonggong keras, berjuang seolah meminta pertolongan. Suara itu membuat pria tersebut berbalik. Ia melihat Li Fan dan segera menyadari keberadaannya. Ia tampak menyambut kedatangan tamu dengan nada berlapis. Dua suara terdengar bergantian seperti gema aneh. Li Fan sedikit terkejut, ia melepaskan makhluk itu lalu memberi salam. Makhluk tersebut langsung merangkak ke arah pria itu dan bersikap manja. Pria itu merapikan rambutnya dengan canggung dan meminta maaf karena terlalu tenggelam dalam pikirannya. Dua suara aneh kembali muncul saat ia berbicara. Ia kemudian mengajak Li Fan ke tempat lain untuk berbicara, namun tiba-tiba berhenti, seolah teringat sesuatu. Ia menjelaskan bahwa namanya bukan seperti yang orang kira, namun suara berlapisnya membuat nama itu terdengar aneh. Li Fan segera memahami bahwa namanya telah dipelintir oleh orang lain. Ia pun memberi salam dengan benar. Hal itu membuat pria tersebut tampak sangat senang. Di balik pintu sempit terdapat koleksi benda aneh dalam jumlah besar. Yin Yang Sanren memperkenalkan setiap benda dengan antusias. Keragaman yang luar biasa membuat Li Fan terkejut saat berjalan lebih jauh. Yin Yang Sanren tiba-tiba berhenti di depan sebuah alas kosong, wajahnya pucat, tangannya gemetar, bibirnya bergerak tanpa suara. Li Fan akhirnya bertanya, dan Yin Yang Sanren dengan ketakutan menyadari bahwa hartanya hilang. Makhluk seperti anjing di belakangnya merengek bersalah. Melihat itu Li Fan menduga sesuatu. Ia bertanya apakah harta itu berupa tulang. Wajah Yin Yang Sanren langsung bersinar dan mengangguk cepat. Li Fan membawa Yin Yang Sanren kembali ke pintu masuk, dan melihatnya mengambil tulang tersebut dengan ekspresi penuh kasih. Ia membersihkannya dengan lembut, memandangnya seperti sesuatu yang sangat berharga. Ia memegangnya erat seolah takut hilang lagi, lalu menjelaskan bahwa itu adalah harta luar biasa, lebih berharga dari hidupnya sendiri. Li Fan menjadi serius dan penasaran. Yin Yang Sanren menjelaskan bahwa ia menganggap Li Fan mengetahui kabut fana abadi. Awalnya hanya menyerang manusia biasa, lalu entah bagaimana menginfeksi kultivator. Li Fan menatap tulang di tangannya, dan Yin Yang Sanren dengan aneh menyatakan bahwa tulang itu milik kultivator pertama yang terinfeksi. Melihat Li Fan tidak menunjukkan reaksi, Yin Yang Sanren menjadi bingung. Ia mengira seharusnya Li Fan merasa takjub, namun Li Fan hanya menggeleng. Yin Yang Sanren menghela napas kecewa. Ia menjelaskan bahwa peristiwa itu adalah salah satu yang paling penting dalam sejarah. Dampaknya hanya kalah dari reformasi besar. Sisa tubuh korban pertama memiliki nilai penelitian dan peringatan yang tak ternilai. Ia bertanya apakah Li Fan tidak penasaran bagaimana penyakit itu bisa berubah. Ia percaya jika menemukan sumbernya, ia bisa menghilangkan wabah tersebut dan menjadi tokoh besar. Ia tampak tenggelam dalam fantasinya sejenak, lalu kembali kecewa melihat Li Fan tetap tenang. Ia menyebut bahwa setiap tulang dari korban itu sangat berharga. Banyak kultivator menginginkannya. Ia beruntung mendapatkan satu tulang rusuk. Yang paling berharga adalah tengkoraknya yang disimpan di markas aliansi 10.000 dewa. Ia tampak penuh keinginan saat membicarakannya.
Li Fan merasa sulit memahami obsesinya dan hanya menggeleng. Kemudian Yin Yang Sanren tersadar dan bertanya tujuan Li Fan datang. Mereka kembali ke dalam dan duduk. Li Fan akhirnya menjelaskan maksud kedatangannya. Mendengar itu, Yin Yang Sanren menjadi sangat bersemangat. Ia menyatakan bahwa tidak ada yang lebih memahami tahap pendirian fondasi darinya. Li Fan tersenyum dan menyatakan ingin mendengar penjelasannya. Yin Yang Sanren menjelaskan bahwa pendirian fondasi adalah membangun dasar kultivasi, namun mempertanyakan apakah Li Fan benar-benar memahami fondasi Dao. Li Fan menjawab bahwa fondasi Dao adalah dasar jalan kultivator, tanpa itu peningkatan akan rapuh seperti bangunan di atas pasir. Yin Yang Sanren mengangguk dan menjadi serius. Ia menjelaskan bahwa di era modern, pendirian fondasi membutuhkan benda langit dan bumi, namun mempertanyakan apa sebenarnya benda itu. Ia menyatakan bahwa setelah kultivator mati, langit dan bumi mengubah mereka menjadi benda tersebut. Sehingga kultivator hidup dapat dianggap sebagai benda yang belum sempurna. Langit dan bumi seperti tungku besar, hasil akhirnya adalah benda sempurna. Sehingga segala sesuatu di dalamnya adalah bentuk yang belum selesai. Benda tersebut adalah kumpulan hukum, dan manusia pun demikian. Tubuh manusia penuh misteri dan kompleksitas, sehingga dapat dianggap sebagai benda langit dan bumi. Ia kemudian menyebut bahwa beberapa kultivator menangkap manusia berbakat, mengolah mereka menjadi benda langit dan bumi, lalu menggunakannya sebagai fondasi Dao untuk merebut bakat mereka. Ia lalu mengajukan pertanyaan, jika demikian, apakah dirinya sendiri juga dapat dianggap sebagai benda seperti itu?